Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok saya, Ahmad Habibullah, Alvin Saputra, dan Desi Susanti memberikan sedikit video presentasi terkait materi yang telah kami diskusikan dalam bentuk tugas laporan bersama Ibu dosen Desi Kumalasari. Langsung saja masuk ke latar belakang. Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terjadi 93.000 kecelakaan lebih lalu lintas di Indonesia, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 103.000 kasus lebih. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2020 akibat pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19, tren jangka panjang menunjukkan angka kecelakaan cenderung meningkat. Kecelakaan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, tidak terkecuali ketika manusia sedang bekerja di lingkungan kerja, ataupun saat beraktivitas di luar, salah satunya contohnya saat berkendaraan. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2018, jumlah kecelakaan lalu lintas sebesar 103.672 kasus dan meningkat menjadi 107.500 kasus pada tahun 2019. Jumlah korban yang meninggal sebesar pada tahun 2019 adalah 27.000 jiwa, 27.910 jiwa, dan pada tahun 2019 sebesar 23.530 jiwa. Jenis kendaraan yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah sepeda motor, yaitu 5,73%, diikuti oleh faktor mobil penumpang dan mobil barang-barang masing-masing 5,14% dan 4,68%. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu faktor manusia sebesar 93,52%. Ini yang tertinggi. Faktor kendaraan sebesar 2,76% dan faktor jalan sebesar 3,23% dan faktor lingkungan sebesar 0,49%. Dapat disimpulkan bahwasanya faktor manusia adalah faktor yang tertinggi dalam terjadinya kecelakaan di Indonesia sebesar 93,52%. Landasan teori, International Ergonomic Association menjelaskan ergonomi didefinisikan sebagai ergonomi atau faktor manusia adalah disiplin ilmiah yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen lain dari suatu sistem, serta profesi yang menerapkan teori, prinsip, data, dan metode untuk merancang dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan manusia dalam kinerja sistem secara keseluruhan. Interaksi manusia dengan elemen lain suatu sistem, penerapan teori, prinsip, data, dan metode untuk merancang. Tujuan mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi ergonomi dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmiah yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan elemen-elemen dalam sistem, serta bagaimana merancang dan mengembangkan sistem, produk, atau lingkungan kerja yang mengoptimalkan kesejahteraan dan kinerja manusia itu sendiri. Ergonomi fokus pada penyesuaian antara kemampuan dan karakteristik manusia dengan desain dan pengaturan sistem kerja. Menurut International Ergonomic Association atau IEA, ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya hukum alam, sehingga ergonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam satu sistem dan pekerjaan yang mengaplikasikan teori, prinsip, data, dan metode untuk merancang suatu sistem yang optimal dilihat dari sisi manusia dan kinerjanya. Ergonomi sebagai suatu cabang ilmu sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem yang baik dan aman, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan untuk melakukan pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Display adalah alat untuk memberikan suatu informasi kepada operator dan atau manusia dalam bekerja agar terciptanya suatu lingkungan kerja yang dapat di mana suatu operator memahami suatu informasi dan dapat menyampaikan dengan melihat dan dapat pula memperlancar kerjanya sehingga terwujud suatu informasi yang berkembang di perusahaan agar terciptanya suatu peraturan atau informasi dalam bentuk sebuah display. Yang dimaksud dengan display ini adalah lingkungan yang berkomunikasikan dengan keadaannya pada manusia.
Display terbagi menjadi dua bagian, yaitu display statis dan display dinamis. Display statis adalah display yang memberikan informasi tanpa dipengaruhi oleh variabel waktu, misalnya peta. Sedangkan display dinamis adalah display yang dipengaruhi oleh variabel waktu, sepertinya speedometer, yang memberikan informasi kecepatan kendaraan bermotor dalam setiap kondisi dan kapanpun. Berikut adalah beberapa alasan utama yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di area jalanan, terutama persekolahan. Yang pertama adalah kepadatan lalu lintas. Area sekitar sekolah sering mengalami kepadatan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk saat anak-anak berangkat dan pulang sekolah. Banyak orang tua yang mengantar jemput anak kendaraan dengan pribadi. Truk pengangkut barang dan kendaraan umum menyebabkan kemacetan di area sekolah. Perilaku pengguna jalan. Kurangnya kepatuhan penggunaan jalan, khususnya orang tua dan anak-anak, terhadap peraturan lalu lintas, seperti menyeberang sembarangan, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Pengendara kendaraan bermotor sering mengabaikan kewaspadaan saat melintas di area persekolahan, terutama saat anak-anak sedang berlalu lalang. Infrastruktur jalan yang kurang memadai. Banyak area sekolah yang memiliki infrastruktur jalan yang kurang memadai, seperti tidak adanya zebra cross, maka marka jalan yang kurang jelas, dan kurangnya penerangan di malam hari. Akses masuk dan keluar sekolah yang tidak tertata dengan baik, seperti tidak adanya pembatasan jalan atau rambu-rambu lalu lintas. Kurangnya pengawasan dan edukasi. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, pemerintah, dan aparat keamanan terhadap perilaku lalu lintas di area sekolah. Minimnya edukasi dan sosialisasi kepada orang tua, guru dan anak-anak tentang keselamatan berlalu lintas di area sekolah. Perhitungan membuat display. Ciri-ciri display yang baik pada umumnya yaitu 1. Dapat menyampaikan pesan. 2. Bentuk dan gambar menarik menggambarkan kejadian. 3. Menggunakan warna-warna mencolok dan perhatian. 4. Proporsi gambar dan huruf memungkinkan untuk dapat dilihat dan dibaca. 5. Menggunakan kalimat-kalimat pendek. 6. Menggunakan huruf yang baik secara mudah dibaca. 7. Realistis sesuai permasalahan. 8. Tidak membosankan. Penggunaan warna pada sebuah display sebagai berikut. Merah menunjukkan larangan, kuning menunjukkan perhatian, hitam penggunaan pada elemen tulisan. Dalam perancangan display perlu diperhatikan mengenai lebar huruf atau introrus, tinggi huruf atau letterhead, cara mengukur lebar huruf dan tinggi huruf sebagai berikut. Yang pertama ada lebar huruf. Untuk mendapatkan nilai stroke weight pada rancangan huruf dapat menggunakan rumus dari National Bureau of Standards. Yang kedua, tinggi huruf. Tinggi huruf dapat dihitung dengan menggunakan rumus HL sama dengan WS per R. Keterangan HL tinggi huruf, R proporsi rasio. Perancangan display memakai pandangan jarak jauh untuk tulisannya yang digunakan yaitu 1. Lebar huruf, ketebalan dari karakteristik dalam background material untuk dapat mengetahui introrus pada rancangan huruf dengan menggunakan rumus WS. Yang kedua, tinggi huruf yang akan dihitung dengan menggunakan parameter stroke weight dengan menggunakan rumus HL sama dengan WS per R. Yang ketiga ada desain display. Rancangan display meliputi perhitungan ukuran huruf, visual activity, warna, gambar dan simbol. Dan pada desain display yang kami buat ini, kami menggunakan perpaduan warna kuning, merah, dan hitam dalam perancangan display yang kami buat. Baik, selanjutnya hasil penelitian display. Perancangan display memakai pandangan jarak jauh untuk tulisannya yang digunakan yaitu yang pertama, lebar huruf atau stroke weight-nya, ketebalan dari karakteristik alfanumerik dalam background material. Untuk dapat mengetahui stroke weight pada rancangan huruf dengan menggunakan rumus yaitu WS sama dengan 1,45 kali 10 kurang 5 kali 100 kali 40 kali 800 cm sama dengan 46,4 cm. Yang kedua, tinggi huruf yang akan dihitung dengan menggunakan parameter stroke weight dengan menggunakan rumus yaitu HL sama dengan WS per R sama dengan 29 cm per 0,14 sama dengan 207,14 cm.
Yang ketiga yaitu Visual Activity atau VA, merupakan aktivitas-aktivitas visual yang dilakukan oleh mata pada saat mata mulai melihat display atau tanda dan langsung merangsangnya ke otak dalam satuan waktu. Visual angle merupakan sudut yang dibentuk dari parameter tinggi display yang akan dilihat dan juga jarak pandang mata menuju display. Display dilakukan dengan ketinggian sebesar 3 meter dan jarak dari posisi satpam sejauh 5 meter. Dengan menggunakan rumus diperoleh hasil sebagai berikut. Visual angle 1 sama dengan 1,4, visual acuity 2 sama dengan 1/1,4, dan visual acuity 2 sama dengan 0,72 menit. Terima kasih.